minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, Babu tahrimin niyahah alal mayyit. Bab tentang keharaman an-niyahah. An-niyahah niku ngersula sing nemen bersedih yang sangat alal mayyit, atas mayyit. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh, al mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bimani alaih. Al mayyitu, bahwa mayit, yu'adzabu itu akan diazab, fi qabrihi di dalam kuburnya, bimani alaihi sebab ada yang berkeluh kesah alaihi atasnya. Niyahah niku misalkan ada orang keluarga kita yang meninggal, kemudian kita itu bersedih sing nemen, terus koyo-koyo gak terima sampai kadang-kadang berok-berok. Dulu wonten tangga kula niku nggih pun sepuh. Dene niku perlakuan pada ibunya baik, luar biasa. Terus pas ibunya meninggal, iku koyo-koyo gak trimo, wis nangis, walama sampean kok budal dhisik. Walama banter sampai dhek juga sampai golong-golong nemen. Nah, padahal orangnya itu sudah sepuh, sudah. Nah, niyahah itu seperti itu. Niyahah itu berkeluh kesah karena ditinggal mati sing berkeluh soe nemen. Berkeluh kesahnya ekstrim. Kalau misalkan ada orang yang ditinggal wafat, ditinggal mati salah seorang keluarganya, dia itu sedih, nangis, ini wajar. Karena ditinggal mati itu memang menyedihkan. Kanjeng Nabi ketika ditinggal mati, ketika putra beliau wafat, ini juga bersedih, juga nangis. Sayyid Ibrahim, putra beliau wafat, Kanjeng Nabi sedih. Tapi sedihnya itu sedih biasa, nangisnya nangis biasa. Tapi kalau sampai nangisnya bero-bero, ini mboten angsal. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu, Kanjeng Nabi dawuh, laisa minna man darabal hudud. Bukanlah golongan kami orang yang darabal hudud, orang sing pas ditinggal mati iku nepuk-nepuk, ngepuk-ngepuk pipine dhewe. Ngepuk-ngepuk pipine. Wala ngaploki pipine dhewe. Wasyaqqal juyub, dan menyobek-nyobek bajunya. Biasanya kadang-kadang kan tiang istri ngoten. Tiang biyen-biyen niku wonten sing ngoten. Orang yang dulu-dulu. Wada'a bida'wal jahiliyah, dan berdoa dengan doa-doa orang-orang jahiliyah. Jadi termasuk ngedumel, gerundel, dan lain-lain. Wa anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man niha alaihi fa innahu yu'adzabu bimaniha alaihi yaumal qiyamah. Man niha alaihi, barang siapa yang meratap atas mayit. Barang siapa yang meratap atas mayit, fa innahu yu'adzabu bimaniha alaihi, maka mayit itu akan diazab sebab ratapan padanya yaumal qiyamah, di hari kiamat. Terus padahal kan gara-gara meratap, gara-gara sambatan sing nemen pada mayit, nah kok mayite sing diazab niku dos pundi? Karena niku istilahnya ketika ada keluarga kita itu yang ketika ditinggal mati keluarganya,
iku ono sing misalkan niyahah meratapi sing nemen, itu bukti bahwa keluarganya itu boten ngurusi masalah agama yang ditinggal. Jadi ini bukan berarti orang sing mati ini boleh diratapi, ditangisi nemen, iku diazab, boten. Jadi ada dua keterangan bahwa diazab itu berarti orang yang dikubur itu dia itu merasa gelo dengan kelakuan orang yang hidup, merasa gelo. Jadi sesuatu yang gak enak itu kan azab, sesuatu yang tidak enak itu azab. Ketika di alam kubur kemudian sing ditinggal mati ku nangise koyo ngono, nangise nemen. Yang ada di dalam kubur niku ngersulo, gelo. Ditinggal mati kok nangise koyo ngene, kok nemen-temen. Jadi karena wala taziru waziratu wizra ukhra. Dan seseorang itu tidak akan disiksa karena dosa orang lain, tidak akan disiksa karena dosa orang lain. Sing dosa itu kan sing ratap, sing dosa itu kan orang yang hidup. Nah, sehingga ketika orang hidup niku meratap melakukan dosa, maka nggak selayaknya yang dikubur niku diazab, karena dosanya beda. Nah, kecuali anja ini orang yang dikubur tadi itu tidak memperhatikan masalah akhiratnya orang-orang yang hidup. Tadi bapaknya mati, anaknya nangis kabeh sampai berok-berok. Nah, ini ku sakit bapak ini ku disiksa. Kenapa siksanya itu? Karena tidak meninggalkan anaknya dengan agama yang baik. Tadi kadang-kadang cirine tiang niku sing mboten patek ngurusi agama anak-anaknya, lek ditinggal niku sanune nemen. Lek ditinggal sedih nemen. Tapi niku koyo-koyo zaman-zaman biyen. Soalnya sakniki niku rada-rada aneh. Dadi sakniki niku wonten ada bapak ini ku tas mboten wonten. Lah kok didadekno status foto bareng. Gak karuan iki. Tambah suwe tambah gak karuan. Wan Ummu Atiyah Nusaibah radhiyallahu anha qalat, saking Ummu Atiyah, akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indal bai'ah alla nanuha. Jadi Rasul memerintah pada kita ketika kita berbaiat pada Rasul alla nanuha, untuk tidak melakukan niyahah, meratapi mayit. Jadi baiat ten Rasul niku baiatnya untuk tidak melakukan kesyirikan, untuk melakukan sholat 5 waktu, untuk menjaga diri. Nah, diantaranya agar tidak berniyahah, tidak meratapi mayit. Tadi soalnya meratapi mayit niku nggih meratapi mayit niku nggih termasuk sesuatu sing nggih percuma. Nah, mayit wis mati diratapi, biyen urip lapo ae nandi ae. Tadi pas mati baru meratap. Wa Nu'man bin Bashir, saking salah seorang sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, umiya ala Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu. Abdullah bin Rawahah niku pernah pingsan. Faja'alat ukhtuhu Amrah tabki. Saudaranya Abdullah bin Rawahah niku nangis. Wa taqulu wa jabalah wa kaza wa jabalah. Jabal niku gunung. Zaman biyen niku ketika orang-orang Arab niku cara saiki kadang-kadang wonten tiyang niku lek kepengin urip enak istilahnya golek sendenan. Waduh lek rabi kok sendenane jatuh ya. Sendenane jatuh. Golek sendenane jati. Lek tiang-tiang Arab niku sendenane niku gunung. Tiap soalnya nek kono mboten enten kayu. Sing ono gunung-gunung watu, sing jatuh niku gunung watu. Dadi dianggap sendenan gunung watu. Wah, jabalah. Waduh, gunung kuwi silang. Gunung kuwi silang, sendenan kuwi silang. Wah, jabalah.
Tadi di balen-balen itu alas gunung kue silang, sendenan kue silang. Nah, tibano Abdullah bin Rawahan itu tidak meninggal tapi cuma pingsan. Fakola hina afako, maka ketika Abdullah bin Rawahan itu afako siuman, ma kulti syai'an illa kilali anta kadzalik. Sekon niku pas aku semaput ngomong apa wae. Ngomong apa wae. Ditegur. Karena ngomong seperti itu mboten asal. Wa Nabi Malik al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh, "An-naihah," orang yang meratapi mayit. Idza lam tatub, ketika tidak bertobat qabla mautiha, sebelum wafat, sebelum mati, tuqamu yaumal qiyamah, maka dia akan dibangkitkan di hari kiamat. Wa alaiha sirbalun min qatiron, dia itu dipakaikan dengan pakaian dari qatiron, dari tir. Wadirun min jarob, dan juga dikenakan baju dari jarob. Jarob niku penyakit gatal dijadikan baju di hari kiamat. Naudzubillah. Atau juga dikenakan pakaian dari tir. Tir niku kan mboten enak. Tir niku kewelet. Tadi kalau pernah keliru, kalau saya kira niku cat. Kalau damel ngecat tembok, ten sekolahan waktu niku. Ten sekolahan, kewape guru-guru kode moro ireng kelet. Akhirnya diseneni. Tadi salah gak garing-garing kelet ini wis ceket, gak enak ngoten. Gak enak. Tadi pakaian seperti itu ya mboten enak. Mosok pakaian kewelet kabeh, mboten enak. Nah, itu akan dikenakan pada orang-orang yang meratapi mayit dan dia nggak bertobat. Senengane meratapi mayit. Sakjane bab-bab niki nggih sanes mayit tok. Dadi sing diarani meratapi niku termasuk bab ngrundel. Bab ngrundel niku termasuk bab niyah. Ngrundel. Dadi ono ndek mburi kumbahanake koranake. Sajane ya diumbah dikorai tapi ambek mulute gak gelem meneng. Kumbanoke gak direwangi, koranoke gak dianui. Ngomongi suwe niku nggih sami, mboten angsal ngrundel seperti itu. Jadi tetep mawon ngrundel gak ngrundel soalnya dikerjani ya mari. Dikerjani mari. Kalau nggak bertobat gini wau. Di hari kiamat dipakaikan pakaian dari tir, juga dari penyakit gatal. Ma min mayyitin yamut, tidaklah seorang mayit itu meninggal, fayakumu bagihim, kemudian ada orang yang menangisi dia, fayakulu, menangisnya itu dengan mengatakan wajabalah, wah gunungku wis entek, ada orang itu meratapi mayit niku sajane mosok meratapi mayit niku sajane kan meratapi diri sendiri. Ono wong mati mari ngono sing dipikir awake dhewe, waduh ben iki sing ngekei sandang pangan sapa? Ditinggal sing ngekei sandang pangan sapa? Yang menghidupi nanti siapa? Wah sayyidah, wah Tuhan saya wis meninggal. Karena yang mati itu adalah orang yang menanggung hidupnya. Aunah wadalik, atau yang lain-lain, pokoknya perkataan-perkataan seperti itu. Illa wukila bihi malakani yalhazan, maka akan didatangkan pada dia dua orang malaikat yang siap menyiksanya. Malaikat itu ngomong ahaka kunta, kon biyen niku ngomong ini ta, ini tak kebukane. Naudzubillah. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isnatani finnas huma bihim kufrun. Isnatani, ada dua golongan, finnas pada orang-orang, huma bihim kufrun, yang mereka itu melakukan perbuatan kufur, melakukan perbuatan seperti perbuatannya orang kufur.
yaitu at-ta'nu fin nasab wan niyahah 'alal mayyit. At-ta'nu fin nasab, mencela nasab, wan niyahah 'alal mayyit, dan meratapi orang mati. Mencela nasab niku iki termasuk guyon-guyon ono arek ndoablek. Oh, anjane anake Mukidi. Anjane anake Mukidi niku termasuk mencela nasab. Dadi ono arek nakal niku dinasabno nang bapake. Padahal arek iku lahir yo karepe yo. Lek iso yo gak lahir teko bapak sing ngono iku. Lek iso. Itu kan kode Allah. Bahwa semua orang itu terlahir niku sudah diputuskan Allah. Terlahir niku mboten saged milih Allah. Kula mben jenengan lahiraken anak presiden mboten wonten. Dadi terlahir niku karena kode Allah, karena wis diputuskan oleh Allah, maka lahir niku mboten dosa. Wan niyaha 'alal mayit, dan meratapi mayit. Dadi mencela nasab niku termasuk ketika ada orang ketika ada orang meratapi nasib karena lahir dari orang tua sing gak sugih. Wes kok dilairno efek sing gak duwe. Lha niku kathah. Dadi kathah niku. Dadi kepingine lahir anake wong sugih, kepingine ngoten. Dan niku termasuk mencela nasab. Karena manusia itu nggak punya wewenang lahir dari siapa niku mboten saged. Milih niku mboten saged, njaluk pun niku mboten saged. Njaluk niku mboten saged. Dadi kode Allah niku kudu diterima. Wan niyahah 'alal mayyit, termasuk perbuatan kufur, bukan sing nglakoni bukan orang kufur, tapi mereka melakukan seperti kelakuannya orang-orang kafir. Mencela nasab dan menangisi orang mati, meratapi orang mati, kaya gak trimo. Monggo. Terkait niyahah yang berkaitan dengan pekerjaan dari sempat dulu. Bagaimana jika entah ini, saya ini sembarang larang, bensin larang, minyak larang, beras larang, susah sembarang kali susah. Nah ini termasuk niyahah atau enggak? Saiki anjene jamane wangel nyambut gawe susah, bensin larang. Termasuk tinggal lihat kondisi batine orang niku. Kalau dia itu ngomong seperti itu ambek ngersulo anjane meratapi nasib, ya iku niyahah. Tapi kalau orang ngomong seperti itu dengan tujuan yang lain, belum tentu. Jadi ketika kaya ono ya seperti teman-teman niku, saiki lho delon bensin diduduk munda. Di mundhae kan karena sing nek dhuwur-dhuwur kan yang beling ya, karena menunjukkan fakta. Niku mboten masalah. Cerita seperti itu untuk menunjukkan fakta niku mboten masalah. Tapi lek cerita ngono-ngono tok karena meratapi nasib ngene niku niyahah, niku mboten angsal ngersula. Bahwa bagaimanapun juga harga-harga yang tinggi, kondisi yang seperti ini, bagaimana juga itu kan merupakan kode dari Allah. Jadi manusia niku ngersula mboten asal. Tapi merubah angsal karena hal-hal itu termasuk wilayah yang dikuasai menungso. Tadi misalnya zaman singen pernah pas Gus Dur jabat mari ngono menaikkan BBM. Niku moro-moro mahasiswa ndi moro demo. Mari ngono mudhun jilut. Mari demo, mari ngono didukno karena di demo. Niku kan saged, berarti sesuatu yang dikuasai wilayah manusia. Zaman SBY nggih pernah niku kan. Tadi mari ngundakno bareng-bareng, listrik munda, bensin munda. Mari ngono di demo, akhirnya ono sing didukno, gak sida diundakno.
Demo ini mandek. Mari mandek diundak nonne. Sing demo kesel gak sida demo terus. Nah, Dan mau cerita. niku kebal niku. Wonten sing kebal demo. Babun nahi an ityanil kahan wal al munajjamin. Babun nahi an ityanil kahan. Bab larangan mendatangi al kahan al kuhan dukun wal munajjimin dan ahli nujum wal urraf dan peramal washabur ramli wat tawarik dan sebagainya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat sala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unasun anil kuhan. Kanjeng Nabi pernah ditanya oleh orang-orang tentang al-kuhan, tentang dukun-dukun. Fakola, maka beliau dawuh laisu bisyai'in. Dukun is gak ono apa-apa nih. Dukun is kudu apa-apa, laisu bisyai'in. Fakolu, mereka bertanya, ya Rasulullah, innahum yuhaddisuna ahyanan bisyai'in fayakunu hakon. Ya Rasulullah, dukun itu loh, kadang-kadang pas ngomong sesuatu itu tiba-tiba bener. Nah, tadi ngomong sesuatu bener. Faqala Rasulullah SAW, kanjeng Nabi dawuh, tilkal kalimah minal haq yakhtafuha al jinni. Bahwa ketika ucapan mereka itu bener, mereka itu mendapatkannya dari jin, dari bangsa jin. Fayakuruha fi uzuni waliyihi, dan jin itu membisikkan pada telinga wali-walinya. Wali ini jin, wali ini setan ini bangsa ini dukun, bangsa ini tukang ramal dan macam-macam. Qarra at-tajajah fayakhlituna fiha aksara min mi'ati kadzbah. Maka dia membisikkan satu kebenaran dan dicampur satu kebenaran itu dengan 100 kebohongan. Bimi atikabah. Jadi setan jin itu bisa mencuri kabar dari langit, Jadi ketika Allah itu hendak menurunkan azab, hendak menurunkan bala misalkan, niku biasanya kan ngutus malaikat. Nah, malaikat iku ana sing ana sing ngomong-ngomongan di langit keberapa. Maka setan itu mendengar bisikan-bisikan itu, omong-omongan malaikat. Ada satu yang didengar kemudian disampaikan pada jin-jin tadi, disampaikan pada dukun-dukun tadi dengan banyak kebohongan. Tadi ketika misal mau ada kejadian orang kecelakaan, itu kan berita yang belum terjadi. Kadang-kadang jin itu tahu berdasarkan berita dari langit. Ketika jin itu tahu disampaikan nang dukunnya yang ngerti, tapi jin itu mencampur dengan banyak kebohongan. Dikini ben ono sing katini tabrakan, iki gara-gara sajene kurang, iki tambahi ngono. Gara-gara sajene kurang. Wis tambah-tambahane nemen. Sehingga banyak mistik-mistik, banyak klenik-klenik iku sing muncul ya karena jin-jin setan ngoten niku. Jadi ada kejadian apapun moro-moro dikaitkan dengan sesuatu. Ono wong loro jarine ketekanan bayi sing mati. Jadi perlu dianui, ketempelan dan macam-macam. Ketempelan gitu secara sains bisa dijabarkan. Jadi untuk menurunkan pemahaman yang seakan-akan itu bisa menyembuhkan. Adanya cerita-cerita ketempelan dan macam-macam itu kan di Jawa.
terutama Jawa Timur. Jakarta kan gak ono. Jadi panas nang dokter waras, panas nang dokter waras. Sungguh ketempelan tenan kan yo wayahe gak waras. Karena ketempelan gak ada hubungannya dengan dokter. Nah, cuma masyarakat Jawa ini yang di sini sing termakan budaya zaman biyen sing seperti itu. Tadi termakan klenik iki lek anakmu gak didusi kembang petung rupa gak iki. Gak waras. Padahal loro digonang bidan kaya obat ya mari. Tadi kasus seperti itu hanya pada orang-orang yang percaya klinik. Lek mboten percaya klinik mboten. Oh ya kok kula puanasi ya apa nang bidan ngene mari. Mboten anune. Wa fi riwayatil Bukhari, ada riwayat lain dari Imam Bukhari bahwa Aisyah radhiyallahu anha mendengar Rasulullah SAW bersabda, innal malaikah tanzilu fil anan, bahwa malaikat itu turun ke al-anan atau as-sihab, ke awan-awan. Fatadkurul amra qudiya fis sama, maka malaikat itu ngomong-ngomong urusan yang ditentukan dari langit. Fayas tariku syaiton as-sam'a, maka setan itu mencuri-curi pendengaran. Fayas mauhu, ketepaan ono sing krungu, setan iku ono sing krungu. Fayuhihi ilal kuhan, maka setan itu meneruskan berita tadi pada dukun-dukun. Fayakdzibuna ma'aha mi'ata kadzbah. Nah, dan setan itu menyertakan 100 kebohongan beserta satu kebenaran tadi. Min indi anfusihim. Tadi orang sing lek dukun-dukun itu mesti koncone setan kan, dukun kan mesti seperti itu. Dukun itu koncone setan. Tadi wonten tambah manjur dukune niku mengadakan perjanjian dengan setan itu bener-bener. Tadi wonten sulap-sulap niku kan sulap-sulap yang tidak masuk akal. Niku karena mereka nggak ada ritual-ritual. Sulap-sulap sing mboten masuk akal niku mengadakan ritual-ritual. Tadi kalau pernah maos baca wonten buku karangan Syekh Isa Dawud. Beliau kan pakar ruqyah ngatakan ngoten niku pakar. Pernah bercerita bahwa pesulap-pesulap terkenal sing aneh-aneh itu juga mengadakan perjanjian dengan setan-setan. Perjanjian itu tertulis wonten tanda tangan juga. Setan itu tanda tangan, ketok tanda tangan setan iki wonten. Setan iki malah wonten tanda tangan iki. Nah, jadi sampai mereka itu bisa melakukan hal-hal sing aneh niku karena tadi termasuk contohnya wonten sulap. Tiang niku ten blok-blok ngeten iki. Ndek omahe wong moro-moro mlaku ndek tembok. Karena ini melakukan di tembok, ini kan kan mustahil, coro akal itu mustahil. Niku karena niku mengadakan ritual-ritual perjanjian dengan gaib-gaib, termasuk bab-bab tenaga dalam sing aneh-aneh. Waktu nunggu sami tenaga dalam sing aneh-aneh niku termasuk ritual sing berhubungan dengan klinik-klinik dengan jin-jin. Soalnya kula nggih nate ngoten niku. Ten pondok singin mesti didik nyerempet. Wa an Sofia binti Abi Ubaid an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qaul, kanjeng Nabi dawuh, man ata arrafan, barang siapa yang mendatangi arrafan, tukang ramal. Fasalahu an syai'in, kemudian dia bertanya tentang sesuatu, fasaddaqahu, kemudian membenarkannya, lam tuqbal lahu sholatul arba'ina yauman, maka sholatnya tidak diterima 40 hari. Sholatnya tidak diterima 40 hari. Nauzubillah. Lek niki sekarang ini masih banyak. Jadi termasuk bab niki itu adalah takon tanggal nang sing jari wong pinter. Dari anaknya kate dadi manten niku
tanggalnya ditakokno sing tanggal piro. Kudu tanggal sakmene. Kudu tanggal sakmene. Lah niku mboten angsal. Salatnya tidak diterima 40 hari. Arrofan niku tukang ramal, tukang ramal. Lek ramalane perakiraan cuaca terus pundi? Niku beda. Jadi Arrofan niku tukang ramal yang mengandalkan magic, mengandalkan jin-jin. Jadi dia itu nggak ngerti sains. Tapi kalau tukang ramal cuaca niku benten. Kan mereka kan sekolah. Jadi ngerti arah anginnya seperti ini. Ngerti jauhnya matahari dengan bumi sekian niku saged dihitung secara logis dengan matematika niku mboten masalah. Nah, tapi mboten saged dijadikan suatu patokan yang pasti. Mene udan apa enggak? Terus ndelok perakiraan cuaca. Aduh kira-kira udan. Lek kira-kira mboten masalah. Tapi ketika dipastikan mboten angsal. Wah, mesti udan. Mesti udan, mboten angsal. Kula niku enggak ada termasuk kategori ustadz kula, termasuk kategori ustadz. DE niku jaduke pol, saktine pol. Nggih termasuk bapak ramalan itu pernah ten pondok niku ngitung-ngitung. Besok antara jam sekian dan jam sekian itu turun hujan. Padahal waktu itu sanes musim penghujan. Tadi musim-musim biasa kados ngeten iki kados Jadi kadang-kadang ono udan, kadang-kadang enggak. Tapi ini dihitung sekitar jam sekian sampai sekian, jam sekian itu turun hujan. Utane ini. Tibane bener. Tibane bener. Dadi anjene ngono kuwi saged dihitung juga, saged diramal juga. Tapi mboten angsal. Ngoten niku mboten angsal. Terus ketika ada orang yang belajar ngoten niku ada efeknya untuk diri pribadi niku ada efeknya. Dadi kula singen kan zamane ninja niku kula ten Pak Yai kula niku matur di ijazah zamane ninja. Kula tumbas kitab khusus masalah kejadukan ngoten. Ten Pak Yai kula sodhoraken, Yai kula pengin ngamalaken niki wonten kitabe. Terus dianui buat apa amal-amal niku wis manusia iku selamat kabeh gak usah ngamalno. Wis gak usah wis ngaji ae sing bener. Mboten asal mboten diamalaken. Kok diamalaken kula ndukun. Karena terus iki kula ada efeknya. Orang itu ketika belajar model-model seperti itu, belajar kanuragan, perdukunan, sing aneh-aneh ilmu hikmah, itu ada efeknya. Sing pertama kadang-kadang dia itu gak iso sugih. Ngoten. Jadi wong sing belajar kanuragan niku gak iso sugih. Dan niku anjene terbukti. Biasanya wong ngene iku sing tukang ngapusi, menggandakan uang, mari ngono dianuwe. Kok iso menggandakan uang, gak usah ngomong-ngomong dhuwitmu dhewe gandakan kan ya sugih. Menggandakan uang kaya Kanjeng Dimas, tibane penipuan. Kau ape setor tibane. Mari ngono duwe diselem dhewe. Penipuan. Jadi orang itu nggak akan bisa kaya. Atau kadang-kadang ketika dia itu kaya, sakti, sugih, dia itu punya anak sing main jelek. Jadi punya anak sing main jelek. Wonten sing ngoten niku. Kiai sugih, mari ngono sakti pisan. Ada salah seorang anaknya itu sing idiot. Idiot niku ngoten. Atau lek mboten ngonten umure gak dawa. Umure gak dawa. Termasuk ustaz kula niku. Niku nggih sakti nemen. Dadi lek saking manjure niku wonten tiang sepedaan banter pas wayahe jembrek-jembrek nyiprat nang sarunge. Nyiprat nang sarunge kan terus amblas dituting tiba yo, tiba. Tetapi ternyata nggih ngoten. Dadi salah satu ustaz saya yang sakti nemen niku umure mboten dawa. Dadi beliau itu meninggal waktu kasus sampit. Dadi pas nek sampit niku kan perang tenanan. Perang niku ya musuh wong sampit niku kuwat, dibacoi wis
mboten nggak luka-luka, ngenteni wong sampeyan nggih kathah. Tapi masih ngono dipane kuwesel. Kuwesel kali wong sampeyan niku ditewaleni, mari ngono dibandoli watu gedhe dicemplungno nang rawa. Entek. Tadi tetap masih sakti oleh gak ambaan ya mati. Dicemplung nang rawa. Tadi berefek. Tadi misalkan kepingin selamat kemudian maca wiritan-wiritan niku mboten masalah. Wiritan sing syar'i mboten masalah. Tapi lek wiritan sing aneh-aneh sing ono sing pokoke sing aneh-aneh lah niku mboten angsal. Mboten angsal. Wa Ibnu Abbas saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manik tabasa ilman minan nujum, barang siapa yang mempelajari ilmu dari perbintangan, ilmu-ilmu ngeramal, iktabasa syu'batan minas sihri, maka dia itu sama dengan mempelajari salah satu bagian dari sihir. Mempelajari salah satu bagian dari sihir. Niku mboten asal. Mboten asal. Nah, jadi ilmu perbintangan itu hanya boleh dipelajari untuk mengetahui waktu-waktu, untuk mengetahui waktu-waktu. Jadi kapan tiang-tiang sing pelaut-pelaut ini kan ngoten. Tadi kapan wayahe ombak banter, kapan wayahe ombak kalem, itu bisa tahu dari perbintangan, dari rasi bintang. Lek ngoten mboten masalah. Mboten masalah. Oleh bintang ini, oleh pas bulan purnama penuh, pas pewadang iwak angel. Iwak angel. Tadi niku mboten masalah, mempelajari seperti itu mboten masalah. Tapi lek sampai mempelajari sampai ndelok anu ni wong jenenge sapa, mari ngono laire kapan, terus mari ngono sampai kowe iki lek rabine gak dino iki wis mesti tiba ngene. Niku mboten angsal. Dadi kados tiyang Jawa kan wonten istilah pokoke Rebo Wage mungsuh Sabtu Pahing iku gak oleh rabi. Tibane giying. Wage Pahing. Wis gak oleh gak oleh tenanan. Nah, ini mboten angsal. Wa an Muawiyah bin Hakam radhiyallahu anhu qultu, saya bertanya, ya Rasulullah, inni hadisu ahdi bijahiliyah. Wa qad ja'allahu ta'ala bil Islam. Ya Rasul, sesungguhnya saya dulu termasuk hadisu ahdi jahiliyah. Termasuk orang-orang jahiliyah yang kemudian Allah datangkan dengan Islam, mlebu Islam. Wa inna minna rijalan ya'tuna al-kuhan, dan diantara kami itu ada orang-orang yang mari mlebu Islam iku sik seneng nang dukun-dukun, seneng mendatangi dukun-dukun. Qala maka Nabi dawuh fala ta'tihim, wis prenono, janganlah mendatangi dukun. Qultu wa minna rijalun yatatayyarun, dan diantara kita itu masih ada orang-orang yang yatatayyarun, yang menentukan nasib itu dengan burung. Yatatayyarun dari kata ta'irun, burung. Jadi tiang Arab niku ketika mau bepergian kate budal macem-macem niku ngeculno manuk dhisik. Lek manuke miber nang arah kiwa, iku akan menghadapi apes. Lek manuke miber nang arah tengen, jarine kate untung gede. Lek manuke balik nang wonge dhewe, gak oleh budal. Lek manuke bablas terus, niku budal, niku yatatayyarun. Niku mboten angsal mengundi nasib dengan qala zalika syai'un yajidunahu fi sudurim. Jadi semuanya itu prasangka yang tumbuh dari diri mereka sendiri. Terus Kanjeng Nabi siku ono ae, sakjane wis gak apa-apa, karep-karepe anu dhewe. Fala yasudduhum, maka gak oleh percaya. Jadi nggak boleh percaya. Lek
lek ten anu ten mriku niku ngoten. Damel manuk. Lek ten mriki kan sakjane nggih rada mirip-mirip ngono anune. Dadi lek ono kuku beluk kate ono wong mati. Ono kuku beluk kate ono wong mati. Ya ono kuku beluk wong mati ya wis ono ae bendino. Dadi mesti kate anu ae. Dadi mboten saged dianui. Nek Jakarta kan kuku beluk blas wong mati ya akeh. Jadi nggak bisa dipercaya Tato Yarun. Tanya kan? Nggih. Sering kita tuh mendengar cerita-cerita dari orang-orang yang dikatakan dia itu peka terhadap sesuatu yang gaib gitu. Kemudian dia bercerita, kata misalkan, oh di sana tuh ada sosok begini, sana ada sosok begini. Nah itu kita itu ketika mendengar itu apa kita harus kita mempercayai atau kita abaikan sikap kita itu? Orang yang ngaku bisa melihat jin, termasuk orang-orang indigo. Nah ini ku lek terus Imam Syafi'i syahadatuhu batal. Dia itu nggak boleh dijadikan saksi. Nggak boleh dijadikan saksi. Kenapa? Karena orang seperti itu ada dua kategori. Yang pertama pembohong, yang kedua ketempelan, kerasukan. Jadi jin itu nggak bisa dilihat kecuali oleh jin yang lain. Jadi kalau wong itu bisa ndelok jin, dia itu ketempelan, dianui jin, ketempelan. Dan termasuk orang-orang sing jari indigo macam-macam niku ketempelan ya mulai lahir. Ketempelan ini mulai cilik. Indigo niku kan terus saged ndelok-ndelok macam-macam niku ketempelan mulai cilik. Tapi memang sesekali kadang-kadang orang itu ketok-ketokan. Tapi gak iso karepe ndelok langsung mesti ketok, ben karep ndelok ketok mboten saged. Sesekali niku ketok-ketokan saged. Dadi Sayyidina Abu Bakar niku pernah pas mulai mari ngono anune kok entek ada gandum niku ada yang kurang. Pas mulai ada yang kurang. Terus diderepi ternyata ono makhluk sing aneh, makhluk bukan manusia. Iku nyolong. Nyolong dicekel Abu Bakar. Gak didelok tok dicekel, jelek. Sapa kon? Tak kandhane Rasulullah iki. Terus wis gak pisan iki terus diculno. Ping pindho ngoten wis pisan iki diculno. Terus ping telu kali diculno wis gak iso pokoke ping telu kudu takan nang Rasul. Terus culno aku engko tak uruki kalimat sing mesti diuruki kalimat yang hartanya akan selamat dipanu kon maca ayat kursi. Pas laporkan Kanjeng Nabi dawuh, dia adalah setan. Dan dia adalah pendusta. Walaupun yang dikatakan tadi bener, tapi setan itu pendusta. Tapi Abu Bakar mboten ben melihat mboten, ya cuma sesekali niku tok. Jadi ketika manusia itu sesekali didani gendruwo niku ya mungkin saged gendruwo ketok. Tapi lek mboten saged. Tapi ketika ana wong ngaku nek kono ana makhluk gedhe koyo ngene. Iku niku mboten saged dipercaya. Jadi kemungkinan dua, dia itu pendusta atau dia itu kerasukan. Lek kerasukan pokoknya apa yang diucapkan orang yang modal seperti itu nggak bisa dipercaya, kita abaikan. Jadi misalnya wedi ngono nggene diruqyah. Mas omahe sampean niku singup, iku ana sing nunggu iki teko iki. Sing nunggu teko kene. Kita abaikan. Tapi lek misalnya wedi ya diruqyah mawon griyane. Dadi ngruqyah griya niku nggih cukup ambek uyah diwacana ayat kursi disaur-saurno. Uyah maca ayat kursi sebul nang uyah disawurno niku beres pun. Wis gak usah macem-macem. Mboten usah nyeluk-nyeluk, mboten usah. Dadi dhewe niku beres. Kadang yang menyampaikan kayak gitu tuh
Ya, malah kiai. yang rukiah ya. Itu gimana? Malah kiai. Oh niku malah nggih mboten saged dipercaya. Termasuk kiai perukiah ten TV niku nggih mboten saged dianui. Wah iki setan itu ngene mboten saged. Karena lihat ten kitab niku jin itu kasratul kadzab, senengane ngapusi. Ya, senengane ngapusi. Ngapusi niku hobi. Jadi karena dia itu bisa melihat manusia gak bisa melihat dia, itu saya naik dewe. Dihapusi aja, gak ngerti aja. Kalau misalkan ada anak kita, keluarga kita sing ketok-ketoken, nah iku wayahe diruqyah. Nah, diruqyah dhewe. Nek jaman singen sering. Nek jaman singen adik kula misanan, pos alit niku mesti kananune napa kali ibu tok, tenggerane kali ibu tok. Alit niku mesti ketinggal sing aneh-aneh. Digudo. Ngene ku berarti kudu diruqyah. Mari diruqyah, mari. Atau ketika orang yang berkecimpung di dunia ku tenan niku nggih sami. Kula niku lek mari teko pondok niku sing nggih sering ketok-ketok macam-macam nggih sering. Oh jamane ketok dipijeti ngoten sampe dipijeti temenan nggih sering. Tapi mari ngono mari rabi ilang kabeh. Dadi obate kena demit kena ngoten niku ruqyah kali nikah. Ruqyah kali nikah niku anjene. Oh saestu. Ketika ada anak perempuan niku sering kejinan, sering diganggu jin, sering loro-loro. Niku wonten kasuse ten sekolah kula riyin. Pas saya pernah jadi TU niku nangani anak kejinan niku dalam 2 tahun ada 13 anak, 11 wedok, 2 laki-laki. Dadi arek wedok iku mari kejinan terus mari ngono mulai terus dirabekno, mari ngono gak kejinan maneh. Jine wedi ambek bojone paling. Lah niku obat. Lah diruqyah, soalnya zaman sing ngene iku sampai 2 tahun karena gak ngerti ruqyah sing syar'i. Dadi yo pancet Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu kanjeng Nabi dawuh la adwa wala tirata la adwa enggak ada penyakit menular wala tirata dan enggak ada tiaroh. Tiaroh niku sami tatoyur. Ada kabar-kabar berdasarkan burung. Lek manuke miber ngidul berarti apes, manuke berngalor berarti enggak ada. Wa yu'jibuni al-fa'lu. Dan yu'jibuni sangat menakjubkan bagiku al-fa'lu, orang yang melakukan fa'al. Wa ma al-fa'lu, sahabat tanya, ya Rasul al-fa'al niku napa? Qala kalimatun thayyibah, kalimat yang baik, kalimat yang positif. Jadi terus kanjeng Nabi penyakit menular niku sakjane gak ono. Niku pernah orang-orang Yahudi niku protes. Ya Rasul, kalau nggak ada penyakit menular, lah iki ono wedhus sak kandang gatelen kabeh. Berarti kan penyakit kan nular. Terus kanjeng Nabi, kalau ada penyakit, lek penyakit itu mesti nular. Sing nulari sing pertama iku sapa? Wa maju jaridil awal. Sing pertama itu ketularan teko ndi? Enggak ada. Jadi wong Yahudi kan golek salah itu. Jadi penyakit niku nggih termasuk salah satu nih kodok dari Allah. Ketika diberi penyakit, nggih kudu sabar. Wala tiroh enggak ada tiaro wayu jubina al-fa'al. Al-fa'al itu kalimat positif ketika
eh, mendapatkan suatu cobaan. Kalimat positif sing ketika mendapatkan suatu cobaan. Terus pundi? Tadi misalnya kena penyakit. Nah, misalnya kena penyakit, niku ada sesuatu positif yang diucapkan. Jadi fokusnya itu bukan pada sesuatu yang buatan enak, tapi pada sisi positif. Niku menakjubkan Rasulullah. Jadi ketika diberi penyakit, niku malah positifnya yang keluar. Alhamdulillah Allah sedang membersihkan dosa-dosa saya. Ini kan positif. Karena memang semua ujian atau semua yang menyakitkan yang menimpa seorang muslim pasti menggugurkan dosa-dosanya. Pasti menggugurkan dosa-dosanya. Jadi kena penyakit nopo mawon ya alhamdulillah karena Allah menggugurkan dosanya. Tadi umpamane pas ngeten iki adem-adem iku kena gawatelan. Tapi Pak Johan kali kula sami niku sani gawatelan alergi dingin. Ya tadi intinya ya Allah sedang membersihkan dosa-dosa kita. Tadi macam-macam. Atau pas misalkan ada barang kita yang dicuri orang, ini harus positif karena semua yang keluar dari kita yang bukan di jalan keburukan ini adalah sedekah. Semua yang keluar dari kita bukan di jalan keburukan itu sedekah. Termasuk duwe pari mari ngono dipangan manuk. Nah niku sedekah, dipangan tikus sedekah. Atau masih gak dipangan mari ngono kena angin misalnya. Gak bisa dipanen. Itu juga sedekah. Sudah sedekah. Jadi tetap ada pahalanya. Termasuk barang dicolong maling niku ketika kita ikhlas niku nggih sedekah. Ikhlas nggih sedekah. Jadi barang nek dicolong maling niku kate ikhlas kan angel. Ikhlasnya kan angel. Padahal ikhlas gak ikhlas barangnya gak balik. Ikhlas gak ikhlas barangnya gak balik. Jadi sajane yo ikhlas ae. Muga-muga malinge tobat. Jadi al-fa'al niku ngoten. Al-fa'al itu kita senantiasa berperilaku positif, mengeluarkan kalimat yang positif pada ketika diberi ujian. Karena memang semuanya itu mesti positif. Semua yang menimpa kita, menimpa kaum muslimin itu mesti positif. Terus Kanjeng Nabi ajaban li amril muslim. Ajaib, orang-orang Islam itu urusannya ajaib. Ketika diberi rezeki, diberi nikmat, syakaro, bersyukur. Fahuwa khairun lahu, syukur itu baik baginya. Ketika diberi musibah, sobaro, bersabar. Dan sabar itu baik baginya. Jadi dua-duanya diberi nikmat atau diberi musibah itu baik bagi kita, baik bagi orang Islam. Wa an Urwah bin Amir radhiyallahu an qol zukiratit tiyarah inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi pernah disampaikan tentang tiaroh, disampaikan itu ya Rasul, terus orang-orang itu ketika manu ini berngeten berarti apes. Nah, maka Kanjeng Nabi jawab ahsanuha al-fa'al, yang lebih baik itu adalah al-fa'al, senantiasa berpikiran positif, senantiasa mengucapkan yang positif. Wala taruddu musliman, dan tidak akan kembali kepada orang muslim fa idza ra'a ahadukum ma yakrah, maka ketika salah seorang di antara kalian melihat sesuatu yang enggak disenangi, falyakul Allahumma la ya'ti bil hasanat illa anta,
maka katakan, pokoknya melihat sesuatu yang nggak disenangi, tertimpa sesuatu sing nggak enak misalkan, maka katakan, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan kecuali Engkau. Wala yadfa'u sayyi'ati illa anta. Tidak ada yang bisa menolak keburukan-keburukan kecuali Engkau. Wala haula wala quwata illa bika. Maka tidak ada daya dan upaya kecuali darimu. Kecuali darimu. Tadi isinya ya kabeh istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tadi semuanya itu karena ya, keputusan Allah, yang menciptakan Allah dan kembali kepada Allah. Nah, ini kok ngoten beres. Tapi ngelakoni ini sing kadang-kadang angel. Tadi bab-bab ketika kita sesuatu yang nggak enak, itu ketika misalkan nggak ada hubungannya dengan orang lain, itu biasanya kita bisa menerima. Tadi moro-moro gini moro-moro anu duwe wedhus moro-moro mati misalnya. Wah niku saged nrimo biasa ngoten. Duwe wedhus moro-moro mati. Niku saged nrimo. Kenapa? Karena ora dijarak orang lain. Tapi lek duwe wedhus dicolong wong niku kate nrimo niku angel. Lek dicolong wong mesti grundel. Sopo sing nyolong iki temen-temen. Padahal nggih sami mawon sajane. Wedhus mati ya gak bali urip meneh. Wedhus dicolong iki gak bali meneh. Sami mawon. Itu ketika kasus itu bisa saja disamakan dengan kalau kita mendengarkan cerita mimpi seseorang, itu juga kita nggak usah percaya juga gitu ya. Cerita tentang mimpi? Iya, mereka aku mimpi gini kan kita juga sebenarnya jangan mempercayai juga gitu. Mimpi beda. Wonten hadis rintu. Ketika mimpi baik, ya itu pertanda kebaikan. Ketika mimpi buruk, maka jangan diceritakan. Wonten hadis panjang hadis itu panjang. Bahwa mimpi itu seperti sesuatu yang dipegang burung yang terbang. Dipegang burung yang terbang. Ketika tidak diceritakan, maka nggak ada apa-apa. Tapi ketika diceritakan, maka bisa terjadi dan bisa tidak. Jadi ketika mimpi baik, ceritakan mawon. Mimpi api diceritakan, bukan masalah. Jadi mimpi ketemu orang soleh, bukan masalah. Mimpi ketemu sadasbi, dijak muangan, bukan masalah. Mimpi ngoten iki bukan masalah. Tapi ketika mimpi buruk, niku nggak boleh diceritakan, karena ada kemungkinan terjadi. Soalnya mimpi itu termasuk bagian dari tanda-tanda. Termasuk Nabi Yusuf niku. Nabi Yusuf kan tukang tafsir mimpi. Tadi zaman singin kan ono sapi kuru, terus maru dipangan sapi lemu, dipangan sapi kuru, sapi lemu pitu dipangan sapi kuru pitu. Di kon nafsirno. Nah, ternyata ada masa panen melimpah 7 tahun. Mari ngono masa paceklik 7 tahun. Tafsire ngoten. Sing tukang-tukang ramale raja waktu itu mboten saged ngramesi. Wah, itu cuma bunga tidur ternyata. Nah, karena memang mimpi itu ada ilmunya, takbir ru'ya, ada ilmunya. Mimpi itu memang pertanda. Wonten lari mondok ten Alamri niku kula singin nate cerita. Pas ngapalno niku angel. Ngapalno Quran niku angel. Kanca-kancane sedina ngapalno sak lembar 2 lembar niku saged. Ndadeke satu halaman niku koyo-koyo kangelan. Sampai akhirnya ngersulo terus mari kula njaluk pangeran, ya Allah kula pingin saged hafal tenanan. Tiba-tiba pas turu ngipi diurui Nabi Isa.
ngipi diurui ngaji amin bisa. Mari ngono menini ngapalno gampang. Menini ngapalno gampang. Nah, itu berarti tanda bahwa mimpi yang baik niku termasuk pertanda kebaikan. Tapi lek mimpi buruk jangan diceritakan karena bisa jadi pertanda keburukan. Tapi lek nggak diceritakno niku nggak akan terjadi. Tenade sing ngoten. Jadi mimpi itu lek diceritakan bisa jadi bisa enggak. Tapi lek tidak diceritakan wis ibarat bunga tidur. Jadi standar baik dan buruk itu nggih syariat. Standar baik buruk dan syariat. Wah, aku ngipi gonjeng arek wedok pakaiane ngene, niku ngipi elek niku. Dadi Mas yo kaya-kaya seneng ngipi elek. Ngipi elek. Jadi kenapa orang itu bisa ngipi yang seperti itu? Ya karena pikirannya kadang-kadang isi duwe kepinginan seperti itu. Jadi kepinginan asalnya itu sih duwe keinginan-keinginan seperti itu termanifestasikan akhirnya tadi ndek ngipi. Kegawa ngipi. Jadi makanya sesuatu yang buruk itu jangan diceritakan. Nek diceritakno wong-wong malah kabeh ro, aduh arek iki kok ngene. Arek kok ngene. Saya pikir tadi itu jangan percaya kan sama-sama ini kayak tadi yang bisa melihat setan itu hanya orang itu aja. Kemudian yang mimpi ya hanya mimpi aja yang tahu. Lek bab niku mboten, lek bab mimpi beda. Babu tahrimi taswir insyaallah minggu depan. Mari kita akhiri dengan Al-Fatihah dan doa kafaratul majelis. Moga-moga manfaat di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.